Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel yang penuh dengan kisah-kisah menginspirasi dan penuh hikmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang mungkin bisa membuat kita semua merenung tentang pentingnya saling menghargai dan tidak menilai seseorang hanya dari tampilan luar. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pemulung yang merasa terpinggirkan dan diperlakukan tak adil. Namun ia menemukan perlindungan di tempat yang tak terduga. Kisah ini membawa kita pada pelajaran tentang kasih sayang, pengorbanan, dan keberanian untuk berbicara ketika yang benar sedang disalahkan. Semoga cerita ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian untuk berinteraksi. Jika kalian suka dengan cerita ini atau merasa terinspirasi, jangan ragu untuk komen di bawah, beri like, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu menggantung kelabu. Awan seperti gerombolan kawanan raksasa yang bersiap mengguyur bumi tanpa ampun. Jalanan lengang, suara klakson kendaraan mulai menghilang satu persatu, menyisakan desir angin yang membawa hawa dingin menusuk. Di salah satu sudut kota yang mulai tenggelam oleh bayang-bayang senja, seorang lelaki tua mendorong gerobak reot yang dipenuhi kantong plastik, kardus, dan botol-botol bekas. Namanya Pak Samin. Usianya lebih dari 60 tahun, namun punggungnya masih tegak meski tubuhnya digerus waktu. Di bawah topi robeknya, wajahnya terlihat sayu, kulitnya legam terbakar matahari, dan kedua matanya selalu menyapu jalan, mencari apapun yang bisa dijual. Hari ini ia hanya mendapatkan 2 kantong plastik berisi barang bekas. Tak cukup untuk membeli makan malam, apalagi sekedar secangkir kopi hangat. Tapi ia tak pernah mengeluh. Hidup baginya bukan untuk ditanya kenapa, melainkan dijalani seperti aliran air selokan yang terus mengalir walau keruh. Ketika hujan mulai jatuh, derasnya seperti pecahan kaca dari langit. Pak Samin bergegas mencari tempat berteduh. Warung-warung sudah menutup, emperan toko digembok rapat, dan bangunan tua di sekitarnya tak lagi ramah untuk disinggahi. Di kejauhan, sebuah masjid berdiri dengan megah. Kubahnya berkilau tertimpa cahaya lampu jalan, serambinya luas, dan pintu kayu ukirnya terbuka lebar. Pak Samin memandangi masjid itu dengan pandangan harap. Ia tahu, masjid adalah rumah Allah. Dan rumah Allah seharusnya terbuka bagi siapa saja. Dengan langkah pelan dan gerobak berderit, ia menyusuri halaman masjid yang sudah becek. Ia sampai di serambi. Udara di bawah langit-langit masjid begitu teduh. Pak Samin menurunkan topinya, mengusap wajahnya yang basah. Hujan makin deras, dan dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat lantai masjid yang bersih dan mengilap. Ia tak berniat masuk lebih dalam, hanya ingin duduk sejenak, menghangatkan tubuh, dan melindungi gerobaknya dari guyuran hujan. Namun belum sempat ia menurunkan pantat ke lantai, langkah seseorang terdengar tergesa dari dalam. Seorang pria berusia 40-an, bersorban putih dan mengenakan baju koko bersih, melangkah cepat menghampirinya. Wajahnya kaku, matanya tajam menatap Pak Samin seperti memandang tikus yang mengganggu. Pak, mau ngapain di sini? Tanyanya dingin. Pak Samin mengangguk sopan, menunduk dalam-dalam. Maaf, Pak. Hujan deras. Saya cuma numpang berteduh di serambi. Tak akan ganggu siapa-siapa. Pria itu mendecak pelan, lalu menatap gerobak Pak Samin seolah benda najis yang mencemari kesucian masjid. Masjid ini bukan tempat tidur pemulung. Kotor. Lihat itu gerobakmu. Mau najisin rumah Allah. Suara itu seperti petir kedua yang menghantam dada Pak Samin. Ia tak berani menjawab. Ia hanya mengusap gerobaknya perlahan, seperti menenangkan anak kecil yang baru dimarahi. Silakan pergi, Pak. Jangan bikin jemaah terganggu. Ini rumah ibadah, bukan tempat nginep orang jalanan. Lanjut pria itu, suaranya lebih keras, nadanya seperti vonis. Pak Samin mengangguk kecil. Perlahan ia mendorong kembali gerobaknya. Hujan belum mereda, malah makin deras. Tapi langkahnya harus menjauh dari tempat yang seharusnya paling suci,
paling terbuka, dan paling hangat untuk orang-orang seperti dirinya. Dalam rintik hujan, tubuhnya makin kuyup. Tapi yang lebih dingin dari air hujan adalah pandangan mata yang mengusirnya tadi. Dan ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Pak Samin melintasi jalan sempit yang mulai tergenang air. Genangan itu tak hanya membasahi sepatunya yang sudah berlubang, tapi juga mencerminkan betapa nasibnya seperti sampah hanyut di aliran got. Tubuhnya menggigil, namun ia terus mendorong gerobaknya menyusuri gang demi gang. Di salah satu sudut dekat pasar, ia menemukan sebuah kios tua yang sudah tutup. Di sampingnya ada tempat sampah besar, bau menyengat menyeruak dari dalamnya. Tapi Pak Samin tak mengeluh. Ia menepi, menyandarkan gerobak, lalu duduk di bawah atap seng yang bocor. Meski air tetap menetes dari sela-sela, setidaknya tempat itu tak langsung diguyur hujan seperti jalanan tadi. Tangannya masuk ke dalam saku rompi bututnya. Tak ada apa-apa. Perutnya mulai berbunyi. Sejak pagi ia hanya makan sepotong ubi sisa pasar. Tak ada warung buka, tak ada kebaikan yang mampir, dan kini malam sudah hampir datang. Pak Samin menghela napas. Pandangannya terarah ke dalam tempat sampah. Di antara tumpukan plastik dan daun busuk, ia melihat kantong kresek bening yang belum robek. Ia berdiri pelan, menghampiri, dan membuka kantong itu. Di dalamnya, ada sepotong roti tawar yang masih terbungkus plastik, walau basah dan sedikit sobek. Ia menatap roti itu lama, lalu menengadah ke langit. Hujan masih turun. Tak ada kata-kata keluar dari mulutnya, hanya matanya yang berkaca-kaca. Ia mencium roti itu pelan, lalu menggigit ujungnya, hati-hati agar tidak terkena bagian yang basah. Rasa tawarnya bagai remah kebahagiaan yang langka. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Seorang anak kecil, kira-kira usia 8 tahun, berlari ke arah tempatnya duduk. Bocah itu mengenakan kaos tipis dan celana pendek, rambutnya basah, pipinya memerah karena dingin. Ia berhenti di depan Pak Samin, menatap dengan mata besar yang polos. "Kakek, boleh saya duduk di sini?" tanyanya lirih. Pak Samin tersenyum kecil dan menggeser dirinya agar anak itu bisa berteduh juga. "Namamu siapa, Nak?" "Dino." Mereka duduk berdampingan. Hujan di luar seperti berubah menjadi latar belakang cerita mereka malam itu. Pak Samin membuka bungkus roti yang tersisa, lalu memotongnya jadi 2 bagian kecil dan menyodorkan ke Dino. "Makanlah. Meski cuma roti, bisa menghangatkan perutmu." Dino menerimanya dengan mata berbinar. Ia memakan potongan itu perlahan, seakan menikmati makanan paling lezat di dunia. Malam makin gelap, angin makin tajam. Tapi di balik tumpukan sampah dan atap seng bocor, 2 jiwa yang terbuang justru menemukan kehangatan yang tak ditemukan di balik tembok-tembok megah. Pak Samin menatap ke arah masjid yang tadi menolaknya. Jauh, samar, hanya bayang kubahnya yang terlihat di balik hujan. Ia tak menaruh dendam. Tapi dalam hatinya ada luka yang tidak terlihat, yang menganga setiap kali ia teringat kata-kata yang mengusirnya dari tempat suci. Namun malam itu, di sisi bocah kecil bernama Dino, luka itu perlahan berubah menjadi cahaya kecil yang masih bisa menerangi sisa hidupnya. Pagi datang perlahan. Hujan telah berhenti, menyisakan udara yang dingin menusuk hingga ke tulang. Kabut tipis menggantung di antara bangunan pasar, dan embun menetes dari ujung seng berkarat tempat Pak Samin dan Dino tidur semalam. Pak Samin terbangun lebih dulu. Ia mengusap matanya, lalu menoleh ke samping. Dino masih terlelap, tubuh kecilnya meringkuk, tangan mungilnya memeluk lutut agar tak kedinginan. Pak Samin menarik jaket lusuhnya, menutupkan ke tubuh bocah itu perlahan. Di kejauhan, suara azan subuh menggema dari masjid tempat ia diusir malam sebelumnya. Suara yang biasa menyejukkan hati itu kini terdengar seperti gema dari tempat yang jauh dan asing. Tak ada panggilan lembut yang mengundang. Yang tersisa hanya luka diam-diam yang ditinggalkan oleh suara keras dan tatapan jijik dari takmir semalam. Pak Samin duduk di tepi trotoar, menatap langit yang mulai biru. Ia mendengar suara sandal berdecit, dan dari arah pasar,
seorang pedagang sayur berjalan menghampiri sambil membawa karung. Pedagang itu menatap Pak Samin, lalu Dino, kemudian bertanya, "Semalaman di sini, Pak?" Pak Samin mengangguk. "Anak siapa itu?" "Entahlah." Tiba-tiba muncul waktu hujan. Pedagang itu mengangguk singkat. Ia lalu membuka tas kecil dan mengeluarkan 2 bungkus nasi bungkus, lalu meletakkannya di dekat Pak Samin. "Buat sarapan. Saya masih ingat waktu kecil, saya juga sering tidur di pasar." Pak Samin mengucap terima kasih dengan mata berkaca-kaca. 1 bungkus diberikan untuk Dino yang baru terbangun. Aroma nasi hangat dengan sambal dan ikan asin membuat pagi itu terasa seperti lebaran kecil bagi keduanya. Setelah makan, Dino mulai bercerita. Ayahnya tak pernah pulang sejak ibunya meninggal. Ia tinggal dengan pamannya, tapi sering dipukul dan dimarahi. Malam sebelumnya, ia kabur dari rumah. Tak tahu harus kemana. Hujan membawanya ke tempat Pak Samin. Pak Samin tak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan. Dalam hati, ia merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri di masa lalu. Seorang anak yang juga pernah ditinggal, ditendang, lalu tumbuh di jalanan. Hari makin terang. Suara-suara pasar mulai hidup, orang-orang membuka lapak, tukang becak melintas, dan kehidupan kembali berjalan. Tapi ada yang tak berjalan di hati Pak Samin. Sejak semalam, ia tak bisa melupakan wajah takmir masjid itu. Bukan karena amarah, tapi karena ia merasa kehilangan sesuatu yang dulu ia percaya, bahwa rumah Allah adalah tempat terakhir untuk orang-orang yang sudah tak punya tempat lagi. Sore nanti, ia berniat kembali ke masjid itu. Bukan untuk meminta maaf. Bukan juga untuk berteduh. Tapi untuk memastikan bahwa perasaannya belum mati. Ia ingin tahu, apakah masih ada setitik cahaya di tempat yang semalam menolaknya mentah-mentah. Langit sore itu memerah, seperti menahan amarah yang tak bisa diucap. Pak Samin mendorong gerobaknya pelan, Dino berjalan di sampingnya, tangan kecilnya menggenggam ujung rompi Pak Samin yang sobek. Langkah mereka pelan, tapi pasti, menuju tempat yang semalam menolak kehadiran mereka. Masjid itu berdiri megah di pinggir jalan besar, berdinding putih dengan pagar besi hitam. Di atasnya, kaligrafi besar bertuliskan nama Allah menyala keemasan tertimpa cahaya senja. Tapi keindahan luar itu tak mampu menyembunyikan bayangan pahit yang masih tersisa di hati Pak Samin. Beberapa jamaah mulai berdatangan. Suara sepatu menyentuh lantai marmer, bau wangi dari parfum jamaah menyatu dengan aroma karpet yang baru disemprot pewangi. Pak Samin berdiri di depan pagar masjid, matanya mengamati serambi, tempat ia ditolak semalam. Ia tidak melangkah masuk, hanya berdiri, menatap dalam diam. Dino menarik ujung bajunya. "Kita nggak masuk, kek." Pak Samin menggeleng. "Kita tunggu di sini saja." Dari dalam, terlihat takmir masjid yang semalam mengusirnya. Pria muda berjubah putih dan peci bersih, sedang berbincang dengan 2 orang lainnya. Sesekali ia melirik ke arah pagar. Tatapannya terhenti saat melihat Pak Samin. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berjalan ke arah pagar, membuka pintunya perlahan. Suara engsel berdecit memecah sunyi. "Pak, Bapak yang semalam ya?" Ucapnya agak kikuk. Pak Samin hanya mengangguk. Ia menatap mata pria itu tanpa berkata apa-apa. Saya minta maaf, Pak. Semalam saya terlalu kasar. Saya kira Bapak cuma mau numpang tidur." Pak Samin masih diam. Wajahnya tak menunjukkan marah, tapi juga tak memaafkan dengan cepat. Ia menunduk, mengusap kepala Dino. "Anak ini tidur di jalan. Saya cuma cari tempat berteduh. Bukan minta dikasihani. Saya tahu tempat ini suci. Tapi kemarin, rasanya dingin sekali." Takmir itu tertunduk. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Saya hilaf. Kami terlalu takut masjid ini kotor. Takut diusik, takut dianggap sembarangan mengizinkan orang masuk. Tapi saya lupa, masjid bukan cuma buat orang yang bersih bajunya." Dari dalam masjid, seorang pria tua bersorban putih keluar.
Ia menghampiri mereka. Tatapan matanya tajam tapi teduh. Saya dengar semuanya, ucapnya. Pak, kalau Anda berkenan, malam ini menginaplah di Serambi. Masjid ini bukan hanya milik orang kaya dan bersih. Masjid ini rumah bagi siapapun yang ingin mendekat kepada Allah. Pak Samin menatap pria tua itu. Kali ini matanya berkaca-kaca. Dino menggenggam tangannya lebih erat. Mereka melangkah pelan ke dalam. Langkah pertama Pak Samin melewati pagar masjid terasa berat, tapi bukan karena ragu. Lebih kepada rasa asing yang perlahan berubah menjadi kehangatan. Namun belum sempat mereka duduk di Serambi, seorang ibu parubaya berlari dari seberang jalan. Nafasnya tersengal, matanya menatap Dino lekat-lekat. Dino! Bocah itu menoleh cepat. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Pak Samin menatap ibu itu, lalu kembali melihat Dino. Ada sesuatu yang belum ia tahu, yang ternyata akan mengubah semua rencana malam itu. Suara langkah tergesa ibu itu menggema hingga ke dalam serambi masjid. Nafasnya memburu, keringat membasahi kerudung dan wajahnya yang penuh kecemasan. Di tangannya tergenggam selembar kertas yang lusuh dan sedikit sobek. Saat matanya bertemu dengan wajah Dino, ia menangis. Nak, akhirnya ibu temukan kamu. Dino tampak bingung. Wajahnya menegang. Ia melangkah mundur perlahan, seperti ingin kabur, tapi Pak Samin menahan bahunya lembut. Kau kenal dia, nak? Tanya Pak Samin perlahan. Dino menggigit bibir, matanya tak berani menatap wajah ibu itu. Tapi air matanya mulai mengalir. Ia mengangguk pelan. Itu Bu Marni. Tetangga yang biasa bantu ibu. Bu Marni mendekat, menekuk lututnya, lalu memeluk Dino erat-erat. Setelah ibumu meninggal, pamanmu bohong. Dia bilang kamu ikut pindah. Tapi ternyata kamu lari. Kami sudah cari kemana-mana. Aku bahkan cetak poster kecil dan bagikan ke pasar-pasar. Ia menunjukkan sobekan kertas di tangannya. Wajah Dino terpampang di sana, dengan tulisan besar, dicari anak hilang. Nama, Dino. Terakhir terlihat memakai jaket jeans dan celana pendek lusuh. Pak Samin mengambil kertas itu, menatapnya lekat-lekat. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang menyesakkan dada. Anak yang semalam ia sangka yatim piatu dan tanpa siapa-siapa. Ternyata ada yang mencarinya dengan penuh cinta. Aku takut, Bu, kata Dino pelan. Paman galak. Aku dipukul. Disuruh kerja. Aku nggak tahan. Bu Marni mengusap rambutnya lembut. Ibu tahu. Makanya kamu ikut ibu sekarang. Biar ibu yang urus kamu. Kamu nggak akan kembali ke rumah pamanmu itu. Dino terdiam. Matanya bergeser ke arah Pak Samin. Tapi, aku mau bareng kakek Samin. Pak Samin terpaku. Ia tak menyangka akan mendengar kata itu dari mulut Dino. Ada haru yang menggulung dalam dadanya, campuran bahagia dan kehilangan yang samar. Takmir masjid dan pria tua bersorban hanya berdiri diam, menyaksikan semua itu. Situasi yang tak mereka duga, tapi justru menjadi pelajaran yang menyentuh di depan mata mereka sendiri. Bu Marni menatap Pak Samin. Pak, bolehkah Dino tinggal bersama Bapak? Saya akan bantu apa yang saya bisa. Saya tahu Bapak juga butuh tempat tinggal. Tapi saya percaya, Bapak lebih baik daripada siapapun. Pak Samin terdiam cukup lama. Kepalanya menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tahu ini bukan soal dirinya, tapi soal takdir yang membawa anak kecil itu ke pelukannya di malam hujan. Akhirnya, dengan suara parau, ia berkata, kalau Allah mengizinkan, saya akan jaga dia. Tapi belum sempat Bu Marni menjawab, suara gaduh datang dari arah jalan. Dua pria dengan pakaian hitam, wajah garang, dan nada bicara keras berjalan cepat ke arah mereka. Itu anak yang kabur. Ayo pulang, teriak salah satu dari mereka. Wajah Dino mendadak pucat. Ia memeluk kaki Pak Samin erat-erat. Bu Marni berdiri menghadang. Kalian siapa? Salah satu pria menunjukkan kartu identitas panti asuhan. Tapi dari tatapan mata dan cara bicaranya,
tak ada yang ramah atau lembut. Anak ini titipan panti. Kami sudah cari dia sejak kemarin. Kalian nggak punya hak menahannya. Pak Samin berdiri tegak. Tatapannya tajam. Tapi pria itu makin mendekat. Dan malam pun turun perlahan, membawa rasa cemas yang lebih tebal dari gelap. Ketegangan menggantung di udara seperti asap pekat yang menggantung di langit-langit malam. Kedua pria dari panti itu berdiri angkuh di hadapan Pak Samin dan Bu Marni. Mereka menunjuk-nunjuk, memaksa Dino untuk ikut. Suara mereka keras, mengundang perhatian jamaah yang baru keluar dari masjid usai sholat Isya. Dino ketakutan. Ia bersembunyi di balik kaki Pak Samin, tubuhnya gemetar. Pak Samin menatap dua pria itu, wajahnya tak menunjukkan rasa takut, meski napasnya naik turun menahan amarah. Kalau betul kalian dari panti, tunjukkan surat resmi. Jangan cuma modal kartu dan suara keras, ucap Pak Samin tenang, namun tegas. Salah satu dari mereka tersenyum miring, lalu mengeluarkan surat yang sudah lecek dari tas selempangnya. Ia menyodorkannya dengan kasar. Bu Marni mengambil dan membacanya cepat. Keningnya mengernyit. Ini surat pencarian anak. Tapi tidak ada stempel sah. Nama yayasannya pun tidak cocok dengan yang di kartu. Takmir masjid yang sejak tadi diam, maju ke depan. Di belakangnya, pria tua bersorban berdiri dengan tangan menggenggam tongkat kayu. Kami tidak akan membiarkan kalian membawa anak ini sampai kami tahu pasti siapa kalian, kata pria tua itu dengan suara tenang namun menggetarkan. Kedua pria itu tampak mulai gelisah. Salah satu melirik ke kiri dan kanan, menyadari bahwa puluhan pasang mata jamaah kini tertuju pada mereka. Beberapa warga mulai merekam dengan ponsel. Urusan ini pribadi. Kalian tidak perlu ikut campur, bentak salah satu pria itu. Kau salah, ujar pria bersorban. Ketika ada anak yang dianiaya, itu bukan urusan pribadi. Itu urusan seluruh manusia berakal. Pak Samin mendekap Dino lebih erat. Anak itu sudah menangis dalam diam. Wajahnya sembab, pipinya menempel di dada Pak Samin yang kurus. Dari kejauhan, suara sirene polisi mendekat. Ternyata, salah satu jamaah yang merasa curiga diam-diam telah menghubungi pihak berwajib. Mobil patroli berhenti tepat di depan pagar masjid. Dua polisi turun dan segera menanyakan apa yang terjadi. Setelah mendengar kesaksian dari Bu Marni, Pak Samin, dan warga, mereka memeriksa surat yang dibawa dua pria tersebut. Dalam waktu singkat, kebohongan terungkap. Yayasan yang mereka sebut ternyata tidak berizin dan sudah beberapa kali dilaporkan warga karena perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak. Kalian berdua ikut ke kantor. Kami akan selidiki lebih lanjut, ucap salah satu polisi. Wajah kedua pria itu langsung pucat. Mereka tak bisa melawan. Dengan tangan diborgol, mereka digiring ke dalam mobil patroli, meninggalkan ketegangan yang perlahan mencair menjadi kelegaan. Pak Samin menatap langit. Udara malam begitu sejuk. Dino masih dalam pelukannya, dan Bu Marni berdiri di samping mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Takmir masjid mendekat, lalu membuka pintu utama. Pak Samin, mulai malam ini, serambi ini terbuka untuk Bapak. Dan kalau berkenan, kami akan bantu cari rumah sewa kecil di dekat sini. Insya Allah, para jamaah juga akan gotong royong. Pak Samin tak mampu berkata-kata. Lidahnya keluh, hatinya penuh syukur. Ia hanya menunduk dalam, lalu memeluk Dino lebih erat. Terima kasih. Kalian semua telah menolong bukan hanya bocah ini, tapi juga saya. Lampu masjid menyala lembut. Para jamaah mulai meninggalkan halaman, satu demi satu mengucapkan salam kepada Pak Samin dan Dino. Malam itu, mereka tak lagi sendirian. Di sudut gerobak tuanya, Pak Samin menaruh selimut baru, dan Dino tidur nyenyak, menggenggam boneka kecil yang entah dari mana datangnya, mungkin hadiah dari seorang jamaah dermawan. Langit di atas mereka tak lagi kelabu. Dan masjid, yang semalam begitu dingin, kini menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang pernah dianggap tak pantas. Kisah ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah meremehkan atau mengusir seseorang hanya karena tampilan luarnya. Seringkali,
Mereka yang tampak tak berharga justru membawa pelajaran besar tentang kasih sayang, keikhlasan, dan kemanusiaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik dari mereka yang merendahkan." Quran Surat Al-Hujurat 11. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, dengan maksud memberikan pelajaran dan hikmah kepada para pendengar atau penonton. Segala kemiripan nama, tempat, atau peristiwa adalah kebetulan dan tidak disengaja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah menyentuh hati lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hidupmu selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah.